虎杖裕二は僕が殺します。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Jujutsu Kaisen season 3 episode 1. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan kediaman klan Genin. Di sini Naoya nanya kepada pelayannya apakah Mai sudah mati. Dan di sini Naoya merupakan penyihir tingkat spesial 1. Pelayan Naoya pun di sini membalas, nyuruh Naoya fokus aja pikirkan soal kepala klan aja. Terlebih yang sekarat juga Maki. Naoya pun setuju-setuju aja. Dan menurut Naoya walaupun Maki cantik, tapi dia tidak layak menjadi istri karena tidak bisa bagaimana melayani pria. Dan wanita manapun yang tidak bisa berjalan 3 langkah di belakang prianya harus dibunuh. Sementara Mai di sini bisa melakukannya dan menurut Naoya hebat. Pelayannya pun setuju dan wajah Mai juga mirip dengan Maki. Tapi walaupun Mai selalu bersikap kuat, Mai juga sadar kalau dia itu seorang wanita. Lalu Naoya pun sampai di ruangan pertemuan. Dan di sana ada Ogi Genin dan Jinichi Genin yang merupakan anggota klan Genin juga dan juga sama-sama penyihir tingkat 1. Dan di sini Oge marah karena Naoya terlambat. Terus nanya sebenarnya sedang apa aja Naoya. Padahal ayahnya itu sekarang sedang sekarat. Naoya pun meminta maaf dan mengatakan kalau ayahnya sekarat tidak ada pengaruhnya dengan keterlambatannya. Dan yakin kalau kepala klan Genin yang selanjutnya adalah Naoya. Karena menurutnya kakaknya itu cuma pecundang dan pamannya itu belum mendapatkan prestasi apapun walaupun adik ayahnya, apalagi putrinya. Sementara Jinichi menurut Naoya wajahnya tidak layak menjadi pemimpin klan dan menyayangkan posisinya dan tidak bisa ditukar. Merasa terhina, Jinichi pun menyerang Naoya. Tapi berhasil Naoya hindari. Ogi juga di sini menyerangnya. Lalu Naoya pun mengajak damai dengan alasan ayahnya sedang sekarat. Dan serangan Ogi pun berhenti ketika tepat akan menebas leher Naoya. Lalu seseorang datang ketika semuanya sudah berkumpul. Dan itu adalah Furudate. Dia di sini menyampaikan kalau kepala klan Genin alias Naobito Genin baru saja meninggal. Dan Furudate di sini membawa wasiatnya dan akan membacakan wasiatnya sesuai keinginan Naobito. Dan sekarang semuanya sudah hadir dan Furudate akan langsung membacakan wasiatnya. Lalu isinya itu berisi untuk kepala ke-27 klan Genin akan diturunkan kepada Naoya Genin. Dan Naoya akan mewarisi semua aset termasuk alat terkutuk yang disimpan di SMA Jujutsu Prefektur Tokyo dan gudang kutukan keluarga Genin. Tapi setelah ada persetujuan dari salah satu keluarga Genin lain, boleh dari Ogi maupun Jinichi. Dan kalau disetujui salah satunya, Naoya resmi akan mengambil alih semua tugas serta warisan. Naoya pun agak kesal. Terus Furudate menambahkan lagi, syaratnya juga Gojo itu harus mati atau jadi tidak bisa mentalnya lagi karena alasan apapun. Dengan Toji juga harus menerima Megumi ke dalam klan Genin. Dan kalau begitu Megumilah yang akan menjadi kepala klan Genin selanjutnya. Dan semua aset juga akan diwariskan kepada Megumi. Naoya pun sangat terkejut mendengarnya. Dan Naoya pun keheranan dua keluarganya yang lebih lemah malah memilih seorang bocah yang mereka tidak kenal daripada dirinya. Rapat pun beres. Lalu Naoya pun nanya kepada pelayannya di mana Megumi saat ini dan apa yang sedang dilakukannya. Pelayan Naoya membalas kalau dia tidak tahu detailnya, tapi kelihatannya Megumi sedang mencari Yuji di Tokyo. Naoya pun nanya siapa Yuji. Si pelayan menjelaskan kalau Yuji adalah wadah Sukuna. Lalu Naoya pun nyuruh pelayannya umumkan para petinggi klan kalau dia akan membunuh Yuji. Lalu nanya apakah Megumi sekarang berada di lokasi Yuji sekarang dan Naoya pun akan membunuh mereka berdua. Dan Naoya di sini juga tahu keadaan Tokyo sekarang bagaikan dunia iblis dan dia tidak peduli kapan atau bagaimana orang-orang di sana mati dan yakin semuanya akan beres setelah dia membunuh Yuji dan Megumi. Karena Naoya sudah yakin dialah yang akan menjadi kepala klan Genin. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan seorang wanita
Dia di sini merasa bersalah tidak bertindak lebih cepat di Tokyo dan sudah tahu sekarang situasinya sudah mencapai titik puncak. Dan wanita ini pun memutuskan untuk sementara tetap mengawasi saja dan mengatakan untuk seseorang kalau dia tidak ada di pihaknya. Dan wanita ini mengaku hanya wanita cantik yang ingin memusnahkan kutukan semua arwah terkutuk di dunia ini. Dan soal permintaan maaf, dia dan rekannya akan bertanggung jawab untuk mengirim anak-anak yang berada di sana. Dan wanita ini akan menghadapi Tengen. Wanita ini pun penasaran kalau apa yang akan Yuji lakukan. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Yuji yang sedang duduk termenung sendirian. Lalu Choso pun di sini menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Yuji membalas kalau dia baik-baik aja walaupun setelah terkena Black Flash. Dan Yuji yakin itu berkat Sukuna. Dan Yuji juga merasakan kekuatan Sukuna semakin bertambah. Choso pun di sini nyuruh Yuji jangan memperdulikannya. Dan Yuji boleh kembali ke SMA Jujutsu. Terlebih Choso juga masih harus mengumpulkan sisa-sisa Shosho dan yang lainnya juga. Yuji pun di sini membalas kalau dia tidak khawatir dengan Choso dan masalahnya bukan karena Yuji sendiri ingin kembali atau tidak, tapi Yuji khawatir karena Sukuna sedang merencanakan sesuatu yang ada hubungannya dengan Fushiguro. Terlebih Yuji juga mengaku sudah membunuh terlalu banyak orang dan Yuji mengingat perkataan Sukuna kalau orang yang Yuji selamatkan akan membunuhnya di masa depan. Dan Yuji sekarang merasa sudah tidak bisa lagi bersama yang lain. Dan Yuji juga telah membunuh adik Choso. Choso pun di sini tidak masalah karena itu cuma kesalahpahaman. Dan kalaupun Eso dan Keiichiju ada di posisinya sekarang, mereka juga akan mengatakan hal yang sama. Dan ini bukan soal memaafkan atau tidak, tapi saudara memang harus begitu. Setelah mendengar itu, Yuji pun bangkit kembali, lalu mengajak Choso untuk memusnahkan arwah terkutuk sebanyak mungkin. Lalu Shin pun beralih ke Yuji yang sedang memancing para roh dengan tepuk tangan. Lalu Yuji pun menyadari ada yang datang dan para roh pun muncul dan menyadari tindakannya berhasil. Yuji pun berlari dan para roh pun mengejarnya. Tapi para roh kesusahan mengejar Yuji yang lincah. Yang ternyata Yuji berlari bertujuan memancingnya ke hadapan Choso untuk Choso eksekusi para roh itu. Choso pun mengeluarkan jurus Pierre Chung Blood dan seketika para roh itu Choso tusuk semua sekaligus. Tapi ada monster yang terlewat satu dan Choso menyerahkannya kepada Yuji. Lalu Yuji pun menghajarnya sampai mati dengan sekali serangannya. Choso yang melihat itu pun kagum kepada Yuji. Padahal Choso mengira Yuji yang terkuat itu saat pertama kali mereka bertarung. Tapi sekarang Yuji lebih ahli dan bisa dengan mudahnya mengendalikan energi kutukannya. Dan ditambah sekarang juga kekuatan fisik Yuji sangat besar. Choso pun menyebutnya King of Charges. Dan yang bikin Choso makin kagum, Yuji sekarang kondisinya masih belum pulih sempurna, tapi bisa sekuat ini. Dan dia pun bangga terhadap adiknya itu. Yuji pun keheranan Choso masih aja memanggilnya begitu. Choso pun membalas kalau dia akan terus mengulanginya sampai Yuji ingat kalau dahi ayahnya juga memiliki jahitan. Lalu tiba-tiba dari atas ada Naoya dan nanya apakah Megumi tidak di sini dan apakah Naoya yang pertama datang dan ngeluh Megumi datang lama sekali. Sementara Choso keheranan siapa orang itu dan apakah yang dimaksudnya itu Fushiguro Megumi. Naoya pun merasa mereka berisik, terus nanya apakah mereka tidak mau kabur. Yuji pun keheranan kenapa dia harus kabur. Naoya menjelaskan kalau Yuji akan dieksekusi karena Gojo tidak lagi melindunginya. Yuji pun baru sadar kalau ada yang lebih banyak penyihir yang diselamatkan oleh Gojo. Lalu Naoya pun mengatakan kalau dia sedang mencari Megumi dan tidak peduli Yuji mau hidup ataupun mati. Tapi Naoya juga tidak akan bisa membiarkan Yuji berkeliaran juga dan menawarkan kepada Yuji akan mematahkan kakinya. Lalu Yuji pun marah dan nanya punya urusan apa Naoya dengan Megumi. Naoya di sini membalas kalau dia hanya ingin Megumi mati, tapi sebelum akan dibunuh, Naoya di sini ingin Megumi memberikan persetujuan pemimpin klan secara tertulis. Lalu Naoya pun menghilang dan tanpa disadari siapapun sudah di dekat Yuji dan Choso. Dan Naoya mendengar kalau Megumi sedang mencari Yuji, jadinya Naoya menghampiri Yuji. Lalu Naoya pun menyerang mereka berdua.
Tapi ketika Yuji dan Choso membalas, tiba-tiba Naoya sudah menghilang. Yuji dan Choso pun di sini keheranan. Dan di sini Naoya sudah berada di sisi mereka. Yuji pun mengakui Naoya terlalu cepat. Choso pun menebak itu mungkin karena tekniknya. Naoya pun memuji mereka tangguh juga, padahal dia sebelumnya meremehkan mereka. Dan menurut Naoya, wadah Sukuna sekuat ini masih wajar, tapi siapa yang bersama Yuji itu? Dan Naoya pun memutuskan akan mempercepat lagi ini. Tapi tiba-tiba mereka bertiga sangat terkejut karena merasakan sesuatu yang kuat datang. Dan awalnya Yuji mengira itu Gojo, tapi setelah lebih lama dipikirkan ini lebih buruk dari Gojo. Dan sosok itu pun muncul yang ternyata adalah Yuta. Dan Yuta pun awalnya mengira Yuji sedang sendirian, tapi ternyata tidak. Yuji pun yang tidak tahu siapa dia pun nanya dia siapa. Dan menurut Choso, siapapun orang itu dia sudah tahu kalau tujuannya adalah menangkap Yuji. Lalu Yuta pun turun dan seketika tanah pijakannya hancur. Yuji dan Choso pun terkejut. Lalu Yuta pun nanya siapa yang namanya Itadori Yuji. Choso pun tahu kalau Yuta adalah Algojo. Lalu Naoya pun nyuruh tunggu dulu dan menjelaskan kepada Yuta kalau dirinya di pihak Yuta. Lalu Yuji pun di sini tahu siapa Yuta. Terus nanya apakah dia Yuta Okotsu yang merupakan murid tingkat 2 yang diceritakan Megumi. Yuta pun nanya balik dia siapa. Dan di sini dijelaskan kalau tingkat Yuta sekarang adalah spesial sama seperti Gojo. Lalu Yuta pun mengatakan kepada Naoya kalau dia adalah sepupunya Maki dan dia juga diperintahkan untuk membunuh Yuji. Dan Naoya tidak usah cemas karena Yuta tidak akan menghalanginya. Choso pun tahu kalau Naoya adalah tipe kecepatan dan Naoya memakai trik dengan teknik kekutukannya. Dan kalau mau kejar-kejaran dengan Naoya akan merugikan mereka. Dan Choso pun akan melawan Naoya. Yuji pun khawatir dengan Choso apakah tidak akan kenapa-napa. Choso pun membalas tidak apa-apa. Tapi Choso khawatir karena target Naoya dan Yuta adalah Yuji. Choso pun di sini ternyata tidak ingin Yuji melawan Yuta. Dan tidak ingin Yuji tahu juga kalau dirinya lebih lemah dari Yuji. Lalu Choso pun nyuruh Yuji untuk coba kabur dari Yuta. Dan Choso merasakan kalau Yuta tipe yang sama seperti Gojo. Dan Yuji akan mati jika mencoba melawannya. Choso pun merasa ini merepotkan. Lalu Naoya pun meminta Yuta kalau mau membunuh Yuji tolong rahasiakan dari para atasan. Karena Naoya ingin memakai Yuji sebagai umpan untuk bertemu seseorang. Dan Naoya sebaiknya tidak membahas soal Megumi. Lalu Choso di sini mengajak Yuji untuk bertemu di tempat kemarin. Yuji pun paham. Yuta pun juga di sini paham dengan Naoya dan menyerahkan Choso kepadanya. Lalu Naoya pun menyerang Choso dengan cepat dan Yuta mengejar Yuji yang kabur. Yuji pun di sini sangat terkejut. Yuta sangat cepat dan keheranan bagaimana bisa Yuta lari secepat itu sambil membawa pedang. Yuta juga di sini sama kagetnya karena Yuji cepat dan tadinya Yuta berencana menghajar Yuji saat Yuta mulai mengejarnya. Sementara Choso di sini tadinya berencana menghentikan rute jalan Yuta tadi, tapi Yuta malah bisa langsung menebak rencananya jadi lolos. Lalu Naoya pun di sini menghajar Choso dengan cepat. Dan di sini Naoya sudah tahu kalau Choso menggunakan manipulasi darah. Dan Naoya sendiri juga tidak tahu bagaimana Choso bisa memiliki teknik kutukan itu. Tapi selain Piercing Blood tidak ada yang Naoya takutkan. Dan Naoya juga tahu untuk memakai jurus itu Choso harus mengumpulkan dulu darahnya dan itu memerlukan waktu. Dan dengan pedenya Naoya mengumpulkan kalau dia akan menang dan Choso akan mati. Choso pun membalas, jangan mengira Naoya juga akan pulang dengan selamat setelah melukai adiknya. Beralih ke Yuji dan Yuta di sini ketika mereka saling kejar di depannya ada mobil yang menghalangi. Tapi Yuji dan dengan mudahnya melewati mobil itu. Sementara Yuta di sini berlari ke pinggir mobil dan menembas Yuji dari pinggir, tapi berhasil Yuji hindari. Yuta pun di sini sangat terkejut, padahal dia tadi sudah sangat yakin sudah menebas Yuji, tapi ternyata tidak kena dan menurutnya Yuji seperti Maki. Lalu tiba-tiba Yuji pun mengangkat mobil itu dan membantingnya ke arah Yuta.
Dan di sini Yuji sadar kalau dia tidak akan bisa kabur dari Yuta di tempat lapang luas. Dan Yuji pun langsung berpikir harus kabur dengan masuk ke gedung. Tapi ketika akan masuk gedung, mobil tadi melayang di atas Yuji dan menghantam jalan masuk gedungnya. Yuta pun di sini menghampirinya dan nanya apakah Yuji kaget, dan menurut Yuta, Yuji tidak terlihat seperti tipe kekuatan. Tapi walaupun Yuji tidak punya kekuatan besar, tapi Yuta tahu jumlah energi kutukannya sangat besar sekali, dan Yuta mengaku dirinya itu lebih lemah kalau soal energi kutukan. Dan Yuta juga tahu Yuji menutupi kekurangan kekuatan fisiknya menggunakan penguatan energi kutukan, dan semua orang bisa melakukannya, tapi Yuji sudah di tingkat yang berbeda, dan itu sangat kebalikannya dengan Yuta. Lalu Yuta pun mengatakan apakah Yuji sadar jumlah kutukannya itu lebih besar dari Gojo. Yuji pun keheranan apa maksudnya. Tapi Gojo di sini mempunyai Six Eyes, dan karena itu saat Gojo mengaktifkan teknik kutukan energi, kutukan yang terbuang itu hampir nol. Dan dalam soal performa, Gojo adalah nomor 1. Dan Yuta bisa aja kehabisan energi kutukan, tapi itu tidak akan terjadi kepada Gojo. Dan itu juga adalah akhir dari percakapan Yuta dan Yuji. Karena di sini Yuta akan mengakhirinya sekarang. Lalu dengan cepat Yuta maju menyerang Yuji. Yuji pun terkejut. Yuji pun di sini mengingat perkataan Todo yang mengatakan kalau semakin tinggi tingkat seseorang semen, maka semakin sulit juga untuk membaca aliran energi kutukan mereka. Dan alasannya karena para semen berbeda. Karena akurasi manipulasi energinya tinggi, jadi bisa terlihat. Tapi Yuta memiliki energi kutukan yang setiap saat selalu keluar dari seluruh tubuhnya, bahkan pedangnya. Dan sekarang bukan soal bisa prediksi atau tidak, melainkan semua serangan dari Yuta itu fatal semua. Dan semua serangan yang diterima juga Yuta bisa redam hingga kecil. Lalu Yuji pun akan memutuskan melawan Yuta dan mengatakan kepada Yuta kalau Yuji tidak boleh mati dulu. Lalu Yuta pun menyerang, tapi berhasil Yuji hindari. Dan Yuji pun berpikir harus menyingkirkan pedangnya Yuta. Pipi Yuji pun di sini tergores pedang Yuta. Dan Yuji di sini sadar ketika dia menguatkan tubuhnya dengan energi kutukan, biasanya senjata biasa tidak akan terlalu berbahaya baginya. Tapi kalau melawan Yuta, Yuji sendiri yakin dia akan terpotong-potong seperti sushi kalau terkena serangan pedang Yuta. Lalu Yuji pun di sini kabur dan masuk ke dalam mobil, yang ternyata dia hanya mengambil pisau di sana, lalu keluar lagi. Lalu Yuta pun mengejar dan akan menebas Yuji. Tapi tiba-tiba bisa Yuji tangkis, yang jelas membuat Yuta kaget karena dia sebelumnya tidak tahu Yuji sudah mendapatkan pisau. Yuta pun di sini keheranan dari mana Yuji mendapatkan pisau itu. Tapi tak lama Yuta pun tahu kalau pisau itu Yuji dapatkan dari mobil pemburu, dan itu pasti pisau berburu. Dan menurutnya kalau bukan senjata kutukan tidak ada yang perlu ditakutkan. Lalu Yuji pun menyerang, tapi berhasil Yuji tangkis. Dan Yuji pun di sini berusaha tidak takut mendekati Yuta, dan ternyata pisau itu Yuji isi dengan energi kutukannya. Yuji pun di sini mengingat perkataan Gojo, kalau belajar memakai senjata itu ada manfaatnya juga, tapi tergantung gaya si penyihir. Tapi bergantung pada alat kutukan juga dan melupakan praktek manipulasi kutukan sendiri itu juga tidak bagus. Dan saat itu ketika Gojo akan mengajarkan menggunakan senjata yang dialiri energi kutukan, menurutnya terlalu dini bagi Yuji. Terlebih teknik ini juga cuma taktik darurat, tapi sekarang Yuji bisa melakukannya. Yuji pun beradu senjata dengan Yuta, tapi masih belum sempurna. Yuta pun di sini menilai kalau pikiran Yuji terlalu berfokus pada pedang dan melupakan yang lain. Lalu Yuta pun menendang Yuji. Yuji pun di sini kesakitan dan keheranan, padahal itu cuma tendangan, tapi kuat sekali. Yuta pun di sini akan menyerang lagi, dan Yuji pun bersiap juga. Tapi tiba-tiba pisaunya patah dan perut Yuji pun terluka, yang ternyata Yuta berhasil mematahkan pisau Yuji dan menebasnya. Lalu Yuji pun menginjak pedangnya Yuta, lalu menendang Yuta sampai pedang Yuta patah, dan Yuta pun terdorong ke belakang. Yuta pun di sini menyayangkan pedangnya patah, tapi Yuta mewajarkan ini karena Yuji murid Gojo, jadi wajar Yuji tidak mudah untuk diladeni.
Lalu Yuji pun sadar kalau lukanya itu cukup dalam, tapi organ dalamnya itu tidak sampai keluar. Dan sekarang Yuji dan Yuta sama-sama tidak bersenjata, tapi tiba-tiba sebuah tangan membungkam wajahnya, dan ternyata itu adalah Rika. Lalu Rika pun nanya apa yang Yuta lakukan. Yuta pun membalas kalau dia cuma main-main. Yuji pun di sini kaget, tiba-tiba ada Shikigami dan keheranan dari mana datangnya karena ada tiba-tiba. Dan sekarang Yuji tidak bisa bergerak karena cengkraman Rika sangat kuat. Yuta pun nyuruh Rika tahan Yuji dan Yuta pun di sini langsung menusuk Yuji. Yuta pun di sini meminta maaf. Sukuna pun di sini jelas langsung bereaksi dan dia pun senang. Lalu Shin pun kembali ke pertarungan Choso melawan Naoya. Terlihat di sini Choso kerepotan dan Choso terkena serangan yang sangat kuat. Choso pun di sini kerepotan karena serangan Naoya cepat sekali. Dan dia di sini tidak bisa memahami cara kerja teknik Naoya, tapi ini sangat sepihak sampai Choso tidak bisa mengeluarkan tekniknya. Dan sekarang bukan lagi soal bagaimana memakai Byakuren. Choso bahkan tidak bisa memakai manipulasi darahnya di luar tubuhnya. Naoya pun kagum, tangguh juga Choso dan nanya sebenarnya Choso itu apa. Choso membalas kalau dia adalah kakak tertua dari 10 bersaudara, jadi membuat Choso pantang menyerah sebagai kakak. Naoya pun membalas kalau Choso itu tidak menjawab pertanyaannya karena Naoya nanya soal teknik kutukannya, yaitu bagaimana bisa Choso jadi setangguh ini. Lalu Choso menyerang dan Naoya pun di sini paham kalau Choso beradaptasi dengan teknik kutukannya, yang dimana Choso memusatkan kekuatannya pada otot ekstraokuler untuk meningkatkan penglihatan dinamis visualnya. Lalu Naoya pun menyerang balik dan Naoya bisa mengatasi hal itu dengan cepat menyerang lagi sebelum Choso menyerang balik. Choso pun di sini terluka parah. Naoya pun yang melihatnya betapa tangguhnya Choso akan memakai senjata khususnya yaitu pisau. Dan Naoya pun tahu karena Choso pengguna manipulasi darah dan membuat Choso gampang menghentikan pendarahannya dan akan menguji apakah Choso bisa menghentikan pendarahannya sambil diserang. Choso pun di sini sadar kalau Naoya ternyata sudah siap. Naoya pun di sini mengatakan kalau dia merasa payah bagi seorang penyihir kalau membawa senjata khusus dan meminta Choso merahasiakan ini. Dan Naoya tahu kalau Choso itu tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Dan Naoya membenci kakaknya karena membuatnya malu. Choso pun menyimpulkan jadi Naoya benci saudaranya. Naoya pun membenarkan. Karena menurutnya seorang kakak tidak ada artinya kalau lebih lemah dari adiknya. Dan mending mati aja. Choso pun membalas kalau Naoya jadi kaya sekarang berkat kakak-kakaknya itu. Naoya pun keheranan apa maksudnya. Dan menurutnya perkataan itu menjijikan. Choso pun membalas sungguh mengecewakan. Karena menurut Choso mau kemampuan baik atau buruk seorang kakak itu harus bisa jadi contoh adiknya. Dan kalau membuat kesalahan adiknya tinggal menghindarinya. Tapi kalau dia memilih jalan yang benar, adiknya itu bisa tinggal mengikuti. Terus nanya apa yang akan Naoya lakukan kalau menjadi kuat karena kakaknya lemah? Dan Choso pun menjawab kenapa dia tangguh. Itu karena dia tidak punya contoh dari kakak dan membuat kesalahan. Tapi walaupun begitu, Choso tetap harus berjalan di depan adik-adiknya. Dan itulah sebabnya dia kuat. Lalu tiba-tiba darah Choso keluar mengalir banyak. Naoya pun sangat terkejut bagaimana bisa Choso masih hidup tapi mengeluarkan darah sebanyak ini. Dan jurus Death Printing ini dibuat dari campuran persentase arwah kutukan dan manusia yang dimana mempunyai ketangguhan fisik spesial dan membuat energi sihir jadi darah dan tidak akan mati kehabisan darah kecuali kehabisan energi kutukan. Choso pun menyerang. Naoya pun di sini terkejut dan sadar Choso menjaga jarak darinya dan tidak bisa melihat Choso karena darahnya banyak. Tapi serangannya itu lamban dan mengira Choso sedang sekarat kehabisan darah.